Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan responsi praktikum pemrograman berorientasi objek atau PBO pada tanggal 9 Januari 2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anang Nur Prasetya dengan NIM 18047 kelas A dari angkatan 2020. Untuk yang pertama, mari kita lihat rancangan kelas yang telah dibuat. Ada 4 kelas, ketambahan 1 kelas mainnya menjadi 5 kelas yang terdiri dari kelas saldo, kelas penarikan, lalu kelas transfer, dan kelas nomor rekening. Setelah kita mengetahui rancangan kelasnya, mari kita terapkan pada program Java-nya. Pertama, masuk terminal terlebih dahulu, lalu ketik Java, nama filenya di sini adalah program.java, kemudian ketik Java, nama kelas mainnya yaitu program. Di sini program telah berjalan. Untuk fitur yang pertama yaitu menangani pemasukan PIN yang salah lebih dari 3. Contohnya, ini kita masukkan PIN salah 1, 2, 3. Maka program mengulang kembali. Kemudian kita masukkan lagi, contohnya 1, 4, 5, 6. Karena PIN salah akan mengulang lagi. Kita masukkan sekali lagi. Nah, kalau 3 kali maka akan muncul ATM Anda telah diblok dan program berhenti. Setelah itu jalankan program kembali. Perintah Java, nama filenya, kemudian Java, nama kelas mainnya. Setelah itu kita masukkan PIN dengan benar yaitu 200120. Pada saat berhasil memasukkan PIN dengan benar, maka program akan menampilkan menu layanan yang terdiri dari penarikan, info saldo, transfer, dan keluarkan kartu. Untuk fitur yang kita bahas pertama kali adalah info saldo. Kalau kita tekan 2 lalu enter, nah di situ ada muncul saldo awal, yaitu saldo Anda adalah 1.300.000. Kalau kita tekan enter, maka akan kembali ke menu. Selanjutnya yaitu ada fitur penarikan. Kalau kita tekan 1, masukkan nominal penarikan. Misal kita mau menarik 200.000. Lalu kita tekan enter, maka program akan kembali ke menu. Lalu kita lihat info saldo. Tekan 2, enter. Maka saldo yang awalnya 1.300.000 akan menjadi 1.100.000. Kalau kita klik enter, maka akan kembali ke menu. Selanjutnya yaitu fitur transfer. Kalau kita klik 3 kemudian tekan enter, maka akan disajikan untuk memasukkan nomor rekening tujuan. Misal nomor rekening tujuan ini salah. Kalau kita tekan enter lalu masukkan saldo misal 20.000, lalu kita enter, maka ada peringatan nomor rekening tujuan tidak terdaftar dalam sistem kami. Kalau kita tekan enter, maka akan kembali ke menu. Lalu kita tekan 3 lagi untuk transfer nomor rekening, masukkan nomor rekening dengan benar, contohnya 218.066. Kemudian kalau kita enter, masukkan saldo, misalnya kita mau transfer 100.000, tekan enter, maka program akan kembali ke menu. Lalu kita lihat info saldo. Dari awalnya 1.100.000 sekarang menjadi 1 juta. Kalau kita tekan enter, maka program kembali ke menu. Lalu kita coba transfer lagi ke nomor rekening 18.042. Lalu kita enter, masukkan saldo, kita mau mentransfer 50.000, kemudian enter, kita lihat info saldo, maka saldo berkurang menjadi 950.000. Lalu tekan enter, kita transfer lagi ke nomor rekening tujuan 044. Kemudian enter, masukkan saldo misal 70.000, kemudian enter, kemudian kita lihat info saldonya menjadi 880.000. Kalau kita tekan enter, kita transfer lagi, nomor rekeningnya 2066, kemudian
tekan enter, masukkan saldo, misal 50.000. Kemudian info saldo, maka saldo menjadi 830.000. Kalau kita klik enter, kemudian transfer sekali lagi. Nah, di situ ada peringatan demi keamanan transfer sesi Anda habis dan kami menolak permintaan transfer Anda. Di situ terdapat 4 batasan transfer. Jadi kalau misal sudah 4 transfer, maka program akan menolak. Untuk transfer kembali, maka kita keluarkan kartu terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan kartu lagi, tekan Y, kemudian enter. Nah, kalau kita transfer, sebelum transfer kita lihat saldo dulu. Di situ saldo terakhir yaitu 830.000. Kalau kita transfer ke nomor rekening tujuan 43, kemudian enter dengan saldo misal 75.000, kemudian enter, lalu kita lihat info saldo berhasil berkurang menjadi 755.000. Berarti proses transfer berhasil. Maka jika transfer sudah habis, solusinya yaitu keluarkan kartu kemudian masukkan kembali. Jika kita mengeluarkan kartu kemudian tidak memasukkan kembali, artinya program sudah berhenti. Selanjutnya yaitu kita bahas programnya atau source code dari program tersebut. Yang pertama, kita mendeklarasikan kelas-kelas yang dibutuhkan. Di sini ada kelas NoRec yang berguna untuk menyimpan data rekening. Terdapat 5 NIM dari anggota kelompok slot. Kemudian di sini ada fungsi check rec yang mana untuk mengecek bahwa rekening terdapat dalam data tersebut. Setelah itu ada kelas transfer yang digunakan untuk mentransfer. Di sini ada fungsi cetak untuk menampilkan di CLI-nya. Kemudian ada fungsi istran digunakan untuk mengecek apakah transfer telah berhasil. Kemudian ada fungsi saldo yang digunakan untuk mengambil sisa saldo. Kemudian ada fungsi tolak yang digunakan untuk menampilkan peringatan. Lalu ada fungsi gagal yang digunakan untuk menampilkan peringatan jika nomor rekening tujuan tidak terdaftar. Setelah itu ada fungsi saldo yang mana digunakan untuk menampung saldo dari usernya. Di sini saldo awal kita deklarasikan yaitu 1.300.000. Kemudian ada fungsi get saldo untuk mengambil saldo, kemudian fungsi perbarui saldo untuk mengupdate nilai saldo, kemudian ada cetak info digunakan untuk menampilkan saldo yang ada di CLI-nya. Setelah itu ada kelas penarikan yang digunakan untuk menarik saldo. Di sini ada fungsi sisa saldo yang mana berguna untuk saldo awal dikurangi saldo yang ditarik. Kemudian ada fungsi cetak yang digunakan untuk menampilkan di CLI-nya. Setelah itu ada kelas main yang saya beri nama program. Program pertama yaitu berjalan untuk menentukan PIN yang salah. Jika lebih dari 3 percobaan memasukkan PIN, maka menampilkan ATM Anda telah diblok. Untuk fungsi print/033 ini digunakan untuk membersihkan layar. Kemudian jika coba PIN kurang dari 3, maka masuk ke program menu. Menampilkan menu penarikan, info saldo, transfer, dan keluarkan kartu. Kemudian jika memilih satu yaitu penarikan, maka memanggil kelas penarikan .cetak yang menampilkan di CLI-nya, kemudian memperbarui saldonya. Jika kita memilih 2 yaitu info saldo, maka akan menampilkan saldo.cetak info yang mana kelas saldo udah dideklarasikan pada awal sebelum masuk program menu. Jika kita memilih transfer,
maka pilih menunya 3, masuk sini. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah transfernya sudah 4 kali. Jika sudah 4 kali, maka transfer ditolak. Jika belum, maka masuk ke bagian ini. Kemudian dicek lagi apakah transfer berhasil. Jika berhasil, maka perbarui saldo. Jika gagal, maka munculkan transfer gagal. Kemudian di menu yang keempat yaitu keluarkan kartu. Jadi program akan menampilkan masukkan kartu lagi. Jika tidak, maka program berhenti. Namun jika iya, user memasukkan kartu lagi, maka reset jumlah transfernya menjadi 0. Maka jika 0 bisa transfer kembali. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.